Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Zulfi Hidayat dengan NIM 241232066. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar eh, notasi, konsep dasar laras atau notasi dalam karawitan Sunda menurut teori Raden Mahyar Angga Kusumadinata. Ada eh, hal dasar yang harus pertama kita ketahui, yaitu konsep teoritis rakitan Laras Salendro Padantara dan Pelog. Laras atau raras merupakan nada-nada yang ditentukan teratur jarak pada nada suara antara atau intervalnya, dan suara antara atau intervalnya biasanya menggunakan satuan ukuran sen. Pada awalnya Raden Mahyar Angga Kusumadinata menduga bahwa seluruh dunia ini hanya ada satu rakitan laras atau raras sebagai berikut. Kalau di musik barat itu biasanya di gitar, contohnya untuk mengambil contohnya di gitar itu biasanya sennya itu apa, per 100 gitu. Jadi jarak antar satu nada ke nada yang lainnya itu semuanya sama 100 sen. Kayak contohnya dari C ke cis itu 100%, 100 sen, dan dari cis ke D itu 100 sen juga. Seperti itu mungkin. Rakitan laras tersebut diaduga digunakan oleh seluruh bangsa di dunia. Yang berbeda hanya aturan memilih laras atau raras intervalnya. Kemudian berdasarkan hal tersebut melalui peristiwa yang dia alami ketika mengamati gending-gending atau lagu-lagu dalam gamelan dan memainkan hasil pengamatan dalam permainan gitar, dia menyimpulkan bahwa laras pokok salendro laras pokok pelog adalah do mi fa sol si do, yang sennya itu, jarak sennya itu 400 dari do ke mi, lalu dari mi ke fa itu 100%, 100 sen, maaf. Lalu dari mi ke fa 200 mi ke fa 100 sen, lalu fa ke sol 200 sen, sol ke si 400 sen, dan si ke do itu 100 sen. Lalu ada raras pokok degung, masih dalam kesimpulan dalam permainan gitar. Laras degung itu mi ke fa, ada mi fa sol si do mi. Mi ke fa itu 100%, 100 sen, maaf. Fa ke sol ada 200 sen, sol ke si 400 sen, si ke do 100 sen, dan do ke mi 400 sen. Ada juga raras pokok madenda atau sorog atau nyorog. Biasanya ada mi fa la si do mi. Jarak mi ke fa itu 100 sen, jarak fa ke la 400 sen, la ke si 200 sen, si ke do 100 sen, dan do ke mi 400 sen. Lalu yang terakhir raras pokok salendro, yaitu re mi sol la do re. Jarak re ke mi itu 200 sen, mi ke sol 300 sen, sol ke la 200 sen, dan la ke do 300 sen, dan do ke re 200 sen. Permainan gitar yang membawakan gending-gending atau lagu-lagu gamelan tersebut kemudian mendapat kritikan yang hebat dari R. Mumuh, dan menyarankan Raden Mahyar belajar alat musik rebab kepada tokoh-tokoh pemain rebab pada waktu itu.
Setelah mempelajari rebab dan melakukan beberapa penelitian, pada akhirnya Raden Mahyar Anggakusumadinnata menyimpulkan bahwa Laras Salendro itu adalah padantara, terdiri atas 5 nada saja, dengan nada keenam sebagai oktav atau gembyangnya. Adapun suara antara atau intervalnya dari Laras Salendro tersebut adalah sebagai berikut. Ada pangasih, gulu, dada, 5, 6 pangasih. Ada ada la, ti, na, mi, da, la. Jarak la ke ti itu 240 sen. Jarak ti ke na itu 240 sen. Jarak na ke mi 200 na ke mi 240 sen. Semuanya sampai ke nada la yang tinggi itu jaraknya sama 240 sen. Lalu ada simbol atau lambang angka di dalam di dalam Laras Karawitan Sunda itu ada 1, 2, 3 plus 3 min, terus 2 plus, 3, 4, 5, 1 min, dan 5 plus. Untuk pengucapan angka atau nadanya, 1 itu diucapkan da, disebut da. 2 itu mi, 3 min itu ni, 2 plus itu ne, 3 itu na, 4 itu ti, 5 la, 1 min itu di, dan 5 plus itu le. Untuk membedakan antara nada sedang, rendah, dan tinggi, digunakan pembubuhan tanda titik di bawah atau di atas angka. Nada sedang tidak dibubuhi titik. Yang nada normal itu biasanya tidak ada titiknya. Dan untuk nada rendah dibubuhi titik di atas. Jadi untuk yang biasanya di tangga nada atau di nada angka musik barat itu biasanya nada tinggi itu titiknya di atas, namun di Karawitan Sunda itu menjadi sebaliknya, menjadi rendah. Dan begitupun untuk nada yang tinggi itu titiknya di bawah. Mungkin hanya segitu presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.